Ya. Oke, Alim waktunya terawih. Susah punya senior yang nganggur, Bang. Cawe-cawe komunitas terus emang. Luwak enang. Luwak wet Kipli. Pundit kita modalnya cuma hafal nama pemain sama bisa bilang selesai itu Madrid. Udah Bang, itu aja. Real Madrid nih, gak pakai logo Pemkap Madrid loh. PSG, Paris Saint-Germain gak pakai logo Jerman. Kembali lagi di USA Stand Up Olahraga League Season 4. Masih bersama USA Stand Up Olahraga League Season 4 di audisi regional Jawa Timur di kota Surabaya. 10 komika sudah tampil audisi di Jawa Timur ini. Masih banyak lagi teman-teman komika lainnya yang siap menghibur teman-teman. Dan akan ada di akhir acara kita umumkan 2 peserta mewakili Jawa Timur untuk ada di babak final. Dan juga buat teman-teman yang ada di Jawa Timur nih, biar kita makin kenal dan makin dekat dengan Yuasa. Karena Yuasa di tahun 2025 ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Tepuk tangan dong teman-teman. 50 tahun loh. Kita lihat ya di kanan, di kiri, di meja juri. Ini adalah desain-desain khusus yang ada di edisi spesial 50 tahunnya Aki Yuasa. Dan salah satunya yang kita pada pakai nih teman-teman yang pakai motor juga di sini ada Aki Motor MF Yuasa yang pas banget dan cocok banget dipakai apalagi untuk cuaca seperti di Indonesia. Karena ini satu paketnya juga sangat luar biasa. Aki Motor Yuasa MF ini terdiri dari Aki Motor dan botol Aki Zir yang terpisah. Sehingga umur Aki baru jalan setelah Aki Zir ini terisi di Aki tersebut ya. Dengan menggunakan separator absorber glass mat yang merupakan original equipment manufacture. Kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat luar biasa kalau pakai Aki Motor MF Yuasa. Desainnya baru seperti yang tadi saya bilang karena sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Jadi Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 ini spesial banget karena berbarengan dengan 50 tahunnya Yuasa. Ya, jadi ini jadi momen yang spesial lah. Siapa tahu hadiahnya kan 50 tahun berarti hadiah pertama bisa 50 juta. Itu udah. Udah kan, udah pernah bahkan lebih besar ya Yuasa ya. Obi Mesa kan bawa pulang 80 juta. 80 juta tuh, karena juga di season ini puluhan juta total hadiahnya. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi, tepuk tangan dong. Oke. Karena mainnya cuma 2 kali. Iya betul. Tapi hadiahnya langsung puluhan juta. Yes. Kalau yang lalu kan mainnya 13 kali. 13 kali total puluhan juta juga. Jadi secara hadiah Sebenarnya akumulasinya lebih gede yang sekarang. Dan nanti di final. Ya. Makanya materi harus solid. Yes. Karena yang nonton itu 400 orang. Gabungan antara supporternya sendiri sama para pekerja dari pabriknya Yuasa. Karena kita final akan ada di pabrik Yuasa. Belum pernah kan, ada yang udah pernah di sini tampil di depan teman-teman yang bekerja di pabrik? Belum kan, tampil di pabrik langsung ya. Berarti outdoor Bang? Outdoor. Outdoor. Outdoor full panggung, belakangnya gedung. Pokoknya pressure. Openernya adalah nanti Zizin. Empat lagu karaoke dulu. Makanya ya di Solo kemarin karena saking sulitnya, kita juga ada 3 yang mungkin dapat wild card. Gitu loh. Walaupun 2 yang lolos. Nah, kita nggak tahu nanti di sini nih kalau emang bagus-bagus juga, bisa jadi juga ada juga yang bisa nanti memperebutkan wild card itu untuk bisa lolos selain 2 yang dari tiap kota. Oke, berarti ada kesempatan selain 2 ya. Tapi so far dari 10 kira-kira tadi udah ketemu 2 atau lebih teman-teman juri. Mas Dika kayaknya lebih ya, kayaknya masih sulit ya. Ya kalau masih ini kayaknya masih awal ya. Masih awal ya. Tapi emang kelihatan dari Surabaya akan nope. War. Oke. Ngeri. Kalau gitu? Sawi seger. Sawi seger.
Kalau gitu kita akan lanjut ke peserta berikutnya di audisi Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 Regional Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan untuk Alim Rohmat. Ibu, nama saya Alim. Saya itu Yuasa. Motor kalian kurang kenceng, pakai aki Yuasa. Motor saya di depan itu pakai iki Yuasa. Kalau nggak percaya, bongkar aja sekarang. Nih saya udah bawa bank. Bongkar sekarang kalau nggak percaya. Saya itu seorang perantau, teman-teman. Awal saya merantau di Surabaya itu tahun 2020. Awal di Surabaya, pekerjaan saya itu adalah seorang sales marketing Wifi Indigo. Yang biasanya gini, saya ramal mukamu nih kayak mukanya Mbappe. Ya. Oke, Alim, waktunya terawih. Kenapa Mas Tope? Ini baru di segmen 2, baru peserta pertama kok udah disuruh terawih Mas Tope. Gak apa-apa, karena alim itu harus alim. Ibadah Mas Alim, yuk ibadah dulu. Selanjutnya, tepuk tangan untuk Dewangga Stand Up Indo Malang. Saya kata-kata. Salam kenal Bang, saya Dewangga dan saya ketua Stand Up Indo Malang. Dan tak kenapa baru kali ini Stand Up Indo Malang ketika saya ketuanya dapat masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Yang terbaru ada anggota komunitas bawa kabur uang komunitas Bang. Dan yang bawa kabur ini maling. Maksudnya kalau uang saya diambil maling gak apa-apa gitu, marahnya biasa. Masalahnya uang saya diambil itu kayak gak ada marwahnya loh. Malu sumpah. Dia Bang asli gay. Dia tergabung dalam anggota Gay Malang disingkat. Persis kayak Zizin. Kok bisa sih kamu ngomong? Emang kayaknya perlu dipelihara. Apa dipelihara coba? Maling dipelihara. Ya Allah. Dan saya tahu dari mana Bang, karena waktu dia maling, HP-nya itu diambil sama teman-teman. Saya lihat dia, satu fakta lagi, kalau dia itu tinggal di kos Putra. Yang dimana Putra ini nama pacarnya Bang. Literally kos Putra. Dan Putra ini seorang satpam. Kok bisa ada satpam putih, saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan setelah ini kasus ini ada, si satpam ini ngeputusin Mario. Dan Putra si satpam ini pacaran sama satpam juga. Jadi satpam pacaran sama satpam. Mereka jatuh cinta saat pergantian shift katanya. Tapi emang wajar gak sih kalau satpam pacaran sama satpam? Kan mereka sering komunikasi dari HT ke HT. Ya. Happy. Kita aja happy. Enggak perlu meledak-ledak walaupun saya alim, saya yuasa. Enggak perlu, santai aja happy Bang. Santai. Karena saya sumpek demi Allah Bang. Sumpek saya. Karena di Stand Up Malang tuh sekarang masalahnya selain anggotanya malas-malas, seniornya gampang marah-marah. Susah punya senior yang nganggur Bang. Cawe-cawe komunitas terus emang. Sebenarnya gak ada masalah apa-apa sumpah, tapi emang males-males anaknya. Contoh nih Bang, mereka daripada disuruh stand up lebih suka jadi panitia. Kok bisa ada anak komunitas stand up mental panitia, gak tahu saya. Gak tahu mereka lebih suka nata kursi daripada nulis materi. Beneran. Jadi kalau open mic nih, mereka kumpul, nata kursi, nata sound mic, pulang. Udah. Dan yang paling susah ini sebenarnya saya gak ikut Bang. Karena sebenarnya saya sekarang ada lomba bersih desa, hadiahnya 300 juta. Tapi karena dimarah-marahin senior, ya udah ikut saya. Padahal kan mending ikut lomba bersih desa ya, dapat 300 juta, Yuasa cuma 20 juta. Kalau desa saya menang 300 juta, desa saya bisa bikin jebret media sendiri. Dewangga, terima kasih. Itu dia Dewangga, minta komentarnya Patra Gumala. Pat silakan. Ya kalau Dewangga mah memang sudah jam terbang ya, nggak bohong lah ya. Dari materi memang materi kesukaannya Popon ya. Jadi ya bagus lah kalau menurut gue sih. Komik selanjutnya kita punya Fauzi dari Stand Up Indo Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi dan saya satpam rumah sakit. Saya enggak teman-teman. Mungkin teman-teman beranggapan bahwasanya semua satpam itu sama. Padahal enggak. Satpam rumah sakit itu enggak bisa disamakan dengan satpam-satpam lain. Satpam lain itu ancamannya paling mentok cuma maling. Satpam rumah sakit ancamannya selain maling juga hepatitis, TBC, cikungunya. Dan jadi satpam rumah sakit itu harus bisa kontrol emosi. Dan nggak boleh panikan gitu loh. Contoh ada pasien yang gede datang. Pasien kecelakaan. Keluarganya panikan. Mas minta tolong mas, ini keluarga saya kecelakaan. Iya ibu tenang. Ini masnya mungkin cuma kakinya cuma patah. Ternyata nggak kena. Happy. Tegang bro, sumpah. Jujur bang, di sini saya bingung mau pakai materi apa bang. Saya mau bahas olahraga, tapi bisa dilihat dari badan saya. Jauh sama olahraga. Kayak MU pengen jadi juara Liga Champions jauh. Dan jadi satpam rumah sakit itu selain harus sabar juga. Terutama sama pasien, pengunjung pasien yang dari desa. Pengunjung pasien dari desa itu ngawur bang kalau ngunjungin. Biasanya kalau yang sakit satu orang, yang datang 2 pickup pakai badik semua. Maksudku saya tuh kalau mau pakai badik jangan ke rumah sakit, ke luar negeri gitu loh. Citylink juga bisa sih. Ya, assalamualaikum. Ya, Mas Fauzi, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita undang, ini dia ada Kipli dari Malang. Assalamualaikum. Ya, saya dari Malang, temannya Rifki Ilmu tadi ya. Saya Kipli. Kalau Rifki Ilmu tadi pedagang di pasar, saya pedagang online. Kiplipli.com. Sebenarnya nama saya itu Septian teman-teman. Kipli itu adalah nama bulu belian saya kalau di kampung. Bagi yang nggak tahu Kipli ya, Kipli itu adalah tokoh di film Kemas Sudah Dekat. Yaitu hitam, jelek, monyong. Saya kayak gini dipanggil Kipli loh. Kan bisa dipanggil yang lain. Musang, tapir, luwak. Luwak enak. Luwak wet Kipli. Enak kan? Nah, dan gara-gara wajah saya kayak gini juga itu saya kesulitan cari jodoh teman-teman. Soalnya banyak yang bilang orang berjodoh itu wajahnya mirip. Nah saya sering dimirip-miripin sama Eli Sugigi loh. Bukannya saya nggak mau, saya cuma takut kalau semuanya saya menikah. Terus ciuman, suaranya udah kayak besi nyeret aspal itu. Cetas. Itu ciuman pakai nafsu dikit keluar apinya loh. Ada orang lewat kan, mas numpang nyumpet rokok mas. Ya enak teman-teman. Oh, dan ini teman-teman ngomongin olahraga ya kan. Saya tuh dulu kuliah dan apa ya? Saya itu kadang kesel sama teman-teman saya itu yang ikut UKM olahraga. Contohnya UKM bola. Soalnya pas waktu kuliah, saya lihat kan teman saya, bro, ayo temenin duduk di belakang. Nggak mau bro. Kenapa? Aku striker. Dia duduk di depan terus bang. Terus habis itu saya pipis kan, keluar set. Loh, kamu ngapain di luar? Aku pemain cadangan. Ya Allah. Dan yang paling kesel itu teman-teman apa? Ketika contek-contekan teman-teman. Contek-contekan itu mereka sok-sokan pakai gaya-gaya sepak bola gitu. Set, jadi pas contekan gitu kan, set, nulis jawabannya, remet-remet, ngelempar cepat, cet. Pakai teknik tiki taka. Oke. Terus habis itu udah selesai kan temannya, remet-remet lagi, lempar, seret. Teknik umpan lambung. Nulis lagi, selesai, remet-remet, lempar, set. Dosen teriak, waduh, salah umpan ternyata. Dan selain saya kesel sama sama olahraga UKM olahraga, saya itu juga ini teman-teman, anak dari polisi cepek. Tahu kan polisi cepek? Bagi yang nggak tahu itu polisi cepek adalah orang yang ngatur di jalan. Jujur saya dulu kesel, sedih karena bapak saya dulu tentara. Bapak saya tentara, bayangin dari tentara terus jadi polisi cepek.
Dulu ngecat cewek, halo dek. Sekarang ngecat halo dok. Oh, sakit-sakitan bapak saya teman-teman. Terima kasih saya Kipli. Kipli tetap di atas. Randika Jamil boleh. Penulisan. Betul. Tapi ngeblank kan. Karena matanya muter. Kayak lagi nyari punchline-nya yang mana. Tapi gini, mungkin dari beberapa peserta dari yang awal sampai yang sekarang, rata-rata kesulitan dari teman-teman semua yang di sini adalah mengubah bahasa Jawa jadi ke bahasa Indonesia. Itu kayaknya jadi kesulitan paling utama kayaknya ya. Jadinya banyak yang diksi gini, lu ragu untuk ngeluarin kata ini ngerti apa enggak? Takutnya gitu. Iya kan? Pemilihan kata di kepala jadinya bingung, banyak, akhirnya numpuk, ngeblank, aduh ini apa ya gitu. Karena tadi aja emosi, lu sampai salah. Gue kesel, enggak gue sedih, yang mana sih gitu. Jadinya nggak yakin gitu. Padahal kayaknya kalau ngelihat dari delivery sih udah biasa naik panggung gitu. Paling dari situ aja Kipli. Terima kasih ya. Terima kasih. Nope mungkin ada masukan Nope dengan tadi yang Mas Dika bilang merubah beberapa setup bahasa ke lebih nasional karena tayangannya nasional. Nope. Mas Kipli Malang. Mas Kipli salah satu komik, penghibur komik. Iya. Mas Babon kalau ke Malang mau mancing ini Mas Kipli siap nemenin. Ya. Cuma saya setuju Kang Dika itu merubah bahasa, translate itu juga agak susah gitu. Makanya tadi ngawang. Mungkin kamu ini Mas, tidak badanin kata perkataannya. Jadi cuma di jalan ini bahasa Indonesianya apa terus makanya ngawang. Jadi nggak nempel loh materimu. Itu kalau di Jawa mungkin lucu karena saya tulis di sini kamu pelawak murni. Iya. Komedimu enteng-enteng. Kopi luwak wet Kipli. Iya. Masuk tuh ditunggu. Cuma sebelum masuk ke punchline itu tadi ngawang. Waduh ini mencari bahasa Indonesianya apa gitu. Tapi secara kelucuan kamu lucu sekali. Iya. Terima kasih Kipli. Selanjutnya kita punya Adam dari Stand Up Indo Madiun. Ya selamat malam semuanya. Maka nama aku Adam dan aku Kristen teman-teman. Banyak orang yang nggak percaya kalau aku Kristen gara-gara namaku tidak ada unsur Kristennya. Yaudah sekian saya Adam, terima kasih. Adam. Lucu banget. Sekarang kita undang ada Fandi Jepler dari Stand Up Indo Surabaya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everybody. Kenalin nama saya Tom Haye. Hai. Nama saya Fandi teman-teman. Dan jujur saya pecinta timnas Indonesia. Di tahun 2025 ini saya ngerasa harapan fans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia mulai sirna. Salah satu faktornya kenapa Sintayong dipecat. Diganti oleh mantan Patrick Gumala. Enggak, Patrick Kluivert. Jujur aku merasa sedih teman-teman. Kenapa? Warga Korea di PHK sepihak sama serius. Orang Korea loh teman-teman. Sekarang saya tuh takut. Kenapa? Karena sekarang Sintayong ini pengangguran. Sintayong jatuh miskin teman-teman. Saya takut tiba-tiba Sintayong ngide. Sintayong kepikiran jalan kaki Korea tuh Mekah. Akhirnya dia live TikTok tapi gak ada yang nge-give. Dimarahin istrinya tiba-tiba dia join Squid Game, kita gak tahu. Jujur sebagai fans timnas saya sedih bang. Cuma yang bikin lebih sedih lagi setelah Sintayong dipecat ada lagu berjudul Mengapa Harus Sintayong. Yang nggak tahu. Kenapa aku harus ikut mikir bang? Jujur teman-teman lagu itu untuk perpisahan pelatih Korea. Nuansanya bukan K-pop tapi orkes Jombang teman-teman. Om Nirwana kepikiran. Ya Allah bang. Tapi menurutku teman-teman, aku respect sebenarnya sama lagu ini. Kenapa? Lagu ini diciptakan untuk mengapresiasi kinerja Sintayong karena telah membangun pondasi untuk sepak bola Indonesia. Salah satu programnya adalah apa? Menaturalisasi pemain Indonesia.
Cuma menurutku makin kesini jangan menaturalisasi pemain saja. Naturalisasi juga pundit dan juga pejabat. Karena pundit dan pejabat Indonesia ngawur kalau ngomong soal bola. Pundit kita modalnya cuma hafal nama pemain sama bisa bilang selesai itu Madrid. Udah Bang, itu aja. Udah, serius. Modalnya cuma itu. Sama pejabat kemarin. Siapa anggota DPR? Ahmad Dina, tahu? Dia bilang, naturalisasi itu jangan cuma pemain aktif, pemain berusia 40 tahun. Kita nikahkan dengan perempuan Indonesia. Bang, omongan ngawur ini Bang. Gara-gara omongan ini saya teringat Bang, ada komika ngomongin soal kesehatan diserang dokter Bang. Izin Bang, ya Allah Bang. Jujur ya Allah kenapa itu kok ngomongin soal, dia bilang, karena di bayangan saya itu omongan Ahmad Dina ini sulit dicerna. Menjodohkan pemain yang berusia 40 tahun, bayangan saya itu David Beckham ngajak nikah. Teman-teman, berharap anaknya jadi Lamine Yamal kan gak mungkin. Sekian saya Fandi, terima kasih. Oke, Fandi, Popon silakan Pon. Bang Popon, mohon maaf. Gak apa-apa Fandi, lucu banget, tepuk tangan sekali lagi buat Fandi. Bener-bener dari awal materinya fokus yang ngomongin bola Indonesia, kayak gila keren. Tapi yang selesai itu Madrid naturalisasi dari Belanda loh itu. Siapa Pon? Siapa? Ya masa kagak tahu. Oh enggak naturalisasi ya dia. Orang sini Surabaya loh dia. Orang Surabaya benar. Iya kuliah doang di sekolah di Belanda. Bagus juga dia pemikirannya. Pejabatnya harus naturalisasi semua ya benar biar bagus ya. Keren. Tepuk tangan sekali lagi buat Fandi. Terima kasih. Mas Nope, silakan Mas Nope. Fandi, keren Fandi, itu satu tema bola sesuai sama ini, konsep acara stand up bola raga, keren, berani kamu. Yakin itu belum open mic bener itu? Wong ini ya juga permetaan yang sangat meta ini. Ada ya, ada bahasa Inggrisnya. Permetaan yang sangat meta. Meta diulang. Mantap Mas Nope. Ya. Keren Fandi, cuma untuk secara ledakan tawa dibanding yang lain tuh lebih gede. Tapi untuk satu tema di mind mapping terus kamu keren. Mind mapping. Yang penting ada. Hampir belibet tadi. Keren Pandi, keren. Materimu keren, solid. Deliverymu yakin, tenang. Ya nanti ya dipilih 2 ya. Agak bingung juga kita. Semangat ya, doa ya Pandi ya. Bismillah. Selanjutnya kita panggil ini dari stand up Indo Sidoarjo, ada Jim Brong. Ya selamat malam teman-teman. Nama saya Jim Brong, saya nonis. Saya duda teman-teman ya. Saya itu duda, itu alasannya teman-teman. Karena punya istri orangnya keras, cerewet dan timur. Karena setiap kali dan setiap harinya kita tuh punya cekcok. Cekcoknya itu selalu tagihan listrik. Istri saya bilang, Mas cek. Ketika saya cek, cok. Mas cek, cok. Cek, cok. Situlah teman-teman, tagihan listrik saya membengkak. Gimana nggak membengkak bang? Saya ini yang cari kerja, cari uang, cari keringat, badan tersakiti. Tapi saya yang menikmati kesedihannya semua itu. Oke. Semangat terus Mas Jimbrong, jangan bersedih. Selanjutnya ini dari stand up Indo Jember, ada Afif Rudianto. Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Afif dan saya dari Jember teman-teman. Dan di rumah saya buka warung Madura. Gak enaknya punya warung Madura, itu saya sering ngelayanin pembeli yang nyebelin bang. Pernah waktu itu ada orang yang ke toko saya gak beli-beli, tapi cuma nuker uang. Biasanya modusnya ngeluarin uang dulu tuh. Habis itu senyum-senyum kayak orang mau ngutang. Mas, tuker uangnya puluhan ada? Nah, mas gak ada uang kecil. Setelah saya bilang gitu, orang ini ambil kerupuk. Kalau gitu beli ini aja mas 1. Karena emang gak ada uang kecil, jujur. Yang nuker uangnya saya kan ke toko sebelah. Akhirnya nuker kan saya ke toko sebelah.
ngeluarin uang dulu. Bu, tuker uangnya puluhan ada. Maaf Le, gak ada uang kecil. Ambil kerupuk kan saya. Kalau gitu beli ini aja Bu, 1. Ibunya sungkan. Saya udah beli. Karena gak ada uang kecil, mau gak mau yang nuker uangnya. Ibunya kan ke warung sebelahnya lagi. Dan asal kalian tahu, ini gak bakalan berhenti sampai seluruh dunia. Kalau kalian pengen niat nuker uang, ke pom bensin lah yang pasti ada. Akhirnya nuker saya ke pom bensin, Mas, tuker uangnya ada. Maaf Le, gak ada uang kecil, ambil kerupuk kan. Dan selain penjaga warung Madura Bang, saya juga pemain bola. Beneran. Saya mantan pemain Persit Jember, tim bola ini Bang. Beneran, walaupun logonya Pemkap ini Bang. Cuma dikasih Persit aja di atas. Saya mau nanya, klub bola apa yang logonya pakai Pemkap? Real Madrid nih, gak pakai logo Pemkap Madrid loh. PSG, Paris Saint-Germain gak pakai logo Jerman. Aneh. Dan jujur Bang, mungkin di sini gak tahu Persit Jember. Karena kita gak main di Liga 1. Kita main di Liga Lisir. Gak ada jenjang karirnya Bang main di Jember Bang, beneran. Jujur posisi saya penyerang. Spesialis nyerang wasit saya Bang. Saya kasih tahu lagi, ada kapten Persit Jember namanya Iwan Sampurno. Gak tahu kan? Sekarang dia satpam kolam renang. Renang dia Bang. Ya Allah. Dan saya kasih tahu teman-teman, ternyata sepak bola gak cuma butuh skill, tapi cuma butuh yang namanya uang. Yang saya rasain dulu pas seleksi. Jadi semua pemain kumpul di tengah lapangan. Tiba-tiba dari pinggir lapangan ada orang asing. Gak dikenal, ngedeketin kepala pelatih, bisik-bisik dia. Coach, tuker uangnya puluhan ada. Sekian dari saya Afif. Sebentar tepuk tangan untuk Fajar Sad Boy. Iya. Bukan. Yang tadi sebelum ini ada Fadil Jaidi. Iya. Versi Ini Fajar Sad Boy. Ini Fajar Sad Boy. Banyak artis di sini ya. Mas Dika sekalian lagi megang mic. Oke. Terima kasih Vip. Itu sampai sekarang masih tuker-tukeran uang sampai sekarang? Masih? Kayaknya ya. Itu tukang kerupuknya habis loh sekarang udah gak ada kerupuk. Deliverynya oke, materinya oke. Apalagi ya, tadi sebenarnya masih kelihatan rada-rada nyari materi-materinya, entah kenapa. Materinya baru apa enggak? Udah lama sih. Udah lama, tapi pakai bahasa? Indonesia. Oh Cuma iya. cari closing aja tadi lihat. Wih keren. Dan gak ketemu kan closingnya ya. Oke, terima kasih. Paling Tapi itu kenapa aja. keren? Iya, ya, enggak keren. Keren. Dia nyari tapi gak ketemu gitu. Oh iya ya. At least sudah ikhtiar nyari ya. Betul, setidaknya udah nyari. Ya, Mas Nope silakan Mas Nope. Ya, Mas Charlie. mencari-cari. Keren Mas Api Prudianto ini menurutku kalau lomba begini Mas, kamu pakai satu tema ya. Misal tadi Persit Jember itu dibedah sampai apa akar-akarnya tuh. Karena menurutku yang warung Madura itu oke, tapi untuk lomba 3 menit harusnya cepat ya. Takder gitu. Takder Bang. Iya, karena lawannya tadi dari awal kan kayak gitu toh, LPM-nya padat-padat. Jadi kalau untuk perform oke Mas, tapi kalau untuk lomba LPM mungkin cari materi yang AAA gitu. Ya, Masuk kamu, jauh-jauh dari Jember sengaja tidak di-cut tadi. Dan worth it loh, keren. Tepuk tangan dong untuk Mas Afif. Selanjutnya ini dia dari Stand Up Indo Malang, ada Mirzal Hamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Mirzal Hamis dan saya ini adalah host live TikTok streaming. Dan jujur setiap saya ditanya sama teman saya kerjaan saya apa, saya tuh malu teman-teman. Karena setiap teman saya tanya kerjaan saya apa, mereka itu responnya itu aneh gitu. Zal, kamu kerja apa? Host live TikTok. Host live TikTok. Wadidaw. Apa sih gitu? Maksud saya tuh capek gitu jelasin kalau
Host live TikTok tuh kerjanya bukan gitu teman-teman. Tapi juga awal. Ya gitu teman-teman. Dan menjadi host live TikTok streaming itu nggak enak banget teman-teman. Karena kita itu banyak penonton yang nyebelin. Sumpah. Kayak contohnya ibu-ibu. Karena setiap ibu-ibu menonton live kita, ibu-ibu itu sering gaptek teman-teman. Mereka itu nggak tahu caranya check out payment. Waktu saya nerangin gitu kan, banyak yang komen terus ibu-ibunya bilang, "Mas, caranya check out payment gimana?" Masalahnya kan ini yang nonton banyak, yang komen juga banyak. Gak mungkin kan saya cuma ngajarin ibunya check out doang. Ya akhirnya saya jawab, "Bu, mohon maaf, ini penipuan. Gak usah di check out payment." Gitu. Saya beri salam. Kok nyetopin sendiri? Bentar. Zal, bentar naik dulu. Patra ada komentar Kak? Baru mau di-cut. Iya. Lu duluan. Dia udah lihat Patra ngangkat mic. Tapi lu punya premis yang bagus sebagai host live TikTok. Maksudnya belum ada kayaknya orang yang naik sebagai host live TikTok sih. Gue belum pernah denger. Bener. Awalnya premisnya menjanjikan ya. Betul, lain kali mic-nya dipakai. Iya itu dia. Kebiasaan TikTok pakai Saramonic kayaknya. Iya. Ambience-nya semua dapat biasanya. Nempel. Iya kejauhan tadi mic gitu. Iya, gue tadi malah ngelihatnya lu kayak Krisdayanti malah ya. Kejauhan. Iya, mic-nya enggak semahal itu. Dik, udah dia mau live TikTok. Oh iya, maaf. Selanjutnya kita punya dari Stand Up Indo Surabaya ada Haris Hasani. Ayo nonton, boleh minta tepuk tangan dong. Terima kasih. Bagi yang belum kenal, kenalan dulu, aku Haris. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Haris. Itulah baru 20 komika audisi regional Jawa Timur untuk Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Masih banyak jajaran komika yang akan audisi di regional Jawa Timur ini. Jangan kemana-mana, tetap di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Nyalakan harimu. Terus kata bapak-bapaknya, "Oh boleh." Makanya foto KTP gue, foto bapak-bapak kecamatan. Dia kaget waladala, gue kaget waladolin, satu ruangan teriak amin. Karena kalau makan banyak nggak habis itu mubazir. Tapi kalau makan banyak habis, mukbangzir. Kalau miring ke kiri, nah itu Haji Tili ingking ngisi dia. Karena gue tahu Akiwa seaki terbaik. Masih suka nyawer duit cepeng gak sih? Belum keluar. Tiap tahun ada mulu langganan dari foto Google Map. Gue jujur sebenarnya gue nothing tulus juga bang ikut lomba ini ya kan. Asli.